Dan syukur sekali ya bisa bersama lagi dengan Melior Synergy. Tentunya lihat tadi banyak sekali pilihannya ya, dan semakin meluas tentunya pilihan-pilihan course-nya dari business agility secara umum, manajemen 3.0, Kanban dan lain-lain. Terima kasih sekali pertama-tama ya Bang Miko atas kesempatan ini. Lalu mengenai topik saya hari ini mengenai business agility, dan itu memang topiknya umum, itu luas, dan secara umum definisinya pun bisa berbeda-beda, tapi pada umumnya maknanya sama. Dan dari segi aspek business agility ini saya ingin membahas mengenai pentingnya change agents, baik itu sebagai agile coaches, scrum master, atau digital transformation specialist, dan bagaimana peran mereka untuk mengoptimalkan pemberian value kepada organisasi yang dia pergi. Jadi bukan fokus kepada framework, bukan fokus kepada cara bekerja, tapi lebih kepada outcome oriented tentunya. Jadi kita bukan hanya output, tapi kita outcome. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara bagi para change agent ini agar bisa memberikan hasil yang diharapkan dari awal, baik itu dalam inisiatif digital transformation maupun lainnya. Memang secara khusus yang akan kita bahas adalah digital transformation, karena itu adalah salah satu dari fungsi business agility tersebut. Karena sesuai dengan definisinya, business agility itu memang bukan cuma hanya untuk bisa berkompetisi dengan landscape bisnis yang ada, tapi juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan peluang-peluang yang ada itu tentunya salah satunya adalah dalam bentuk digital transformation, dalam bentuk digitalisasi sistem dan lain-lain. Ini sedikit agenda dari yang akan saya bahas. Tentunya ada 4 topik mengenai peluang-peluang yang ada di bidang agility, dan secara khusus saya akan membahas satu domain dari business agility. Seperti saya bilang tadi, business agility itu luas. Kalau kita lihat di Business Agility Institute, yang Bang Meiko juga bagian dari anggota organisasi tersebut, bahwa satu domainnya adalah enterprise agility. Jadi itu adalah satu cabang dari business agility. Dan kita secara khusus akan membahas bagaimana terkaitnya komponen-komponen di enterprise agility, apa dimensi-dimensinya, dan bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip value-value agile untuk mengembangkan enterprise agility, dan apa saja itu yang penting, kunci-kuncinya. Setelah kita tahu prinsipnya, values-nya, lalu bagaimana kunci-kuncinya. Tentunya ini high level, dan ini memang sengaja dibikin high level, karena memang setiap organisasi itu tantangan dan peluangnya berbeda-beda. Jadi ini bisa diaplikasikan di domain apapun. Tentunya tidak hanya IT, sudah banyak ya sekarang agile diaplikasikan di HR, marketing, finance, dan lain-lain. Tentunya kita ingin membuat ini tentunya domain agnostik, dan yang akan kita bahas juga framework agnostik. Walaupun saya akan sedikit to save, itu hanya contoh saja, karena sebenarnya yang diinginkan adalah outcome-nya, bukan framework spesifik. Sedikit mengenai saya orang Indonesia asli, seperti saya bilang Bang Miko, saya numpang akhir di Kanada, tapi saya habis itu tinggal di Singapura, Indonesia lagi, SMA dulu di sini, habis itu Kanada lagi. Jadi saya udah 18 tahun totalnya di Kanada. Senang sekali udah bisa balik dari Januari 21 ini. Jadi baliknya itu malah di saat yang paling susah ya, dari segi karantina dan lain-lain. Tapi ya, alhamdulillah, bersyukur bisa balik lagi. Sebenarnya saya bukan punya 300 sertifikat, jadi jauh di bawah itu Bang Meko, maaf. Saya cuma ada 225. Cuman 225 itu ya? Ya, jauh di bawah 300. Ya, dan ini memang saya udah bukan istilah kumpulin ya, tapi saya sudah mendapatkannya udah dari tahun 2007 sih. Awalnya dari kampus saya di Kanada dulu. Waktu itu saya lagi kuliah semester pertama atau kedua, ada pelajaran itu ya di computer science itu kita harus belajar IT networking. Waktu itu kan Cisco router dan lain ya. Terus gurunya itu saya lihat punya 30 sertifikat. Sejak hari itu saya luar biasa. Saya bilang luar biasa ini. Saya lihat kan namanya huruf-huruf itu panjang sekali kan. Lalu dari situ saya terinspirasi. Saya mulai koleksi, kalau bisa dibilang koleksi ya. Dan 2007 ya, dan ini hasilnya rata-rata memang ada sekitar 15-20. Di bidang apa aja tadi ada yang nanya ya, kebanyakan memang agile,
Dan Agile itu dari mana aja? Dari Scrum.org, dari Scale Agile Inc., dari Project Management Institute, dari IC Agile, dan lain-lain. Jadi saya framework agnostik, saya tidak terafiliasi terkait dengan satu badan tertentu saja. Lalu saya alhamdulillah baru-baru ini terpilih mewakili Indonesia untuk mewakili Eric Kohler, itu yang penulis buku Leading Exponential Change. Nanti bukunya saya bisa share di link, itu buku bestseller, dan dia memang itu spesialisasinya adalah bagaimana cara untuk mengubah dan memimpin perubahan di perusahaan, tapi juga dengan menginkorporasi ilmu-ilmu neuroscience, yaitu dari segi kenapa orang itu tidak susah mau berubah atau apa sih hambatannya mau berubah secara khusus di bidang korporat. Karena kalau kita bicara perubahan secara umum memang ada macam-macam ya, dan teorinya banyak, Kubler-Ross dan lain-lain. Tapi kita ngomong bicarakan mengenai perusahaan secara khusus, dan itu adalah fokus di Enterprise Agility University. Saya safe trainer, jadi saya bisa mengajar semua program safe, hampir semua PMI Discipline Agile courses, IC Agile juga, dan lain-lain ya. Jadi ini intinya acara ini bukan tentang saya, tapi sedikit ringkasan mengenai background saya. Background saya juga di Business Analytics dan Business Intelligence. Kebetulan aplikasi Agile-nya kebanyakan dipakai di bidang analytics. Jadi saya juga memang kerja di IBM awalnya dan lain-lain. Lalu hobinya apa selain itu? Itu mungkin lain aja. Tapi saya trader. Saya ini cuma sampingan aja. Saya sebenarnya juga trader, financial trader. Kebetulan ini kan lagi 6 bulan lalu, dan ya itu cuma sampingan aja. Jadi hidup saya bukan cuma hanya ngambil. Tradernya Bitcoin atau securities? Halo? Halo, Bang Faris? Putus kah? Atau saya yang putus? Halo, Bang Faris? Bang Faris putus kayaknya. Bang Faris putus ya? Gitu. Ya, mohon maaf atas gangguan ini, karena mungkin teman-teman yang dari Telco tahu bahwa kemarin ada kabel laut dari Indonesia ke Singapura, dari Jakarta ke Singapura yang terputus, dan kabel laut Jakarta ke Singapura yang terputus ini membuat internet di Indonesia bermasalah gitu. Sejak kemarin saya kebetulan ketika kejadian itu saya sedang download satu file besar yang tiba-tiba terputus, nggak bisa download lagi, padahal downloadnya butuh waktu berjam-jam karena file yang saya download 6,5 giga. Sebentar, sambil menunggu Bang Faris masuk lagi, kita ini sudah masuk lagi. Alhamdulillah saya kebetulan udah pakai 2 internet ya. Tapi dua-duanya down. Masya Allah. Karena ada kabel laut down, Bang Faris. Oh gitu. Iya. Sejak kemarin downnya kabel laut. Saya udah sengaja pakai 2 perusahaan beda, tapi ya gini lah. Oke, maaf ya, mohon maaf. Ya, jadi singkat aja ya. Ini kan acaranya bukan tentang saya, tapi tentang business agility. Jadi saya akan mulai. Kelihatan Bang Meko ya? Siap, kelihatan. Ya. Dulu saya ada slide ini mengenai opportunities ya, peluang-peluang. Dan ini ada angka yang sangat menarik ya, $7 triliun itu luar biasa ya jumlahnya ya, apalagi kan ini US dollar, hari ini kurang lebih 14.500 ya. Jadi ini sebenarnya angka apa? Kalau kita pikir ini angka apakah yang dimaksud dengan $7 triliun ini di bidang
enterprise agility dan digital transformation. Nilai transformasi Ternyata yang gagal, ya kan? mudah-mudahan enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah dari perkataan CEO SAP ya, Bill McDermott, itu 7,4 triliun sebenarnya itu adalah uang yang akan diinvestasikan untuk digital transformation di 3 tahun ke depan, dan itu jumlah yang sangat fantastis ya. Dan ini tentunya diakselerasi dengan adanya pandemi yang kita hadapi sekarang ini, udah setahun lebih ini. Jadi ini adalah jumlah yang jauh melebihi GDP banyak negara ya. Ini cuma sedikit visualisasi aja. Kalau misalnya kita naruh uang $1, dolar Amerika, kalau misalnya hanya $1 juta, tingginya 100 meter lebih. Kalau misalnya $1 miliar, itu tentunya udah sekitar mungkin 2/3 dari Jakarta ke Bandung ya. Tapi kalau $1 triliun, itu jumlahnya itu mengelilingi bumi 2 kali. Ini jumlah yang sangat luar biasa besar, dan tentunya ini didorong bukan hanya dari keinginan tapi kebutuhan untuk menjaga eksistensi berbagai macam bisnis yang ada sekarang ini di masa pandemi dan post pandemi. Ini adalah perbandingan saja untuk GDP negara. Indonesia, kalau saya peringkat 15, sekitar 1,15 triliun. Tapi ini hanya sebagai perbandingan besarnya pengeluaran yang akan dipakai untuk digital transformation, yaitu salah satu aspek dari business agility tadi. Dan ini hanya dalam 3 tahun ke depan. Jadi ini sebenarnya sangat early ya, walaupun kita sudah sering dengar kata-kata digital transformation dari segi business agility, tapi sebenarnya ini masih sangat awal. Terlebih lagi akselerasi yang diadakan oleh berbagai organisasi sekarang ini, bahkan dalam 12 bulan terakhir ini. Ini sangat besar ya. Apakah ini sebesar datangnya yang lain seperti teknologi lain, tentunya kita belum tahu, tapi tentunya itu jumlah yang sangat besar, dan ini akan merubah susunan market share di pasar ya, dari segi organisasi yang akan ikut berkembang, ikut beradaptasi, atau organisasi yang mungkin lebih tidak cepat itu responnya. Jadi ini adalah kita akan menyaksikan kemungkinan pergeseran tektonik ya yang luar biasa, dan ini memang akselerasi besarnya perusahaan itu semakin lama memang semakin cepat secara eksponensial. Bahkan kalau kita lihat susunan perusahaan S&P 500 yang ada di indeks gabungan Amerika itu hanya sepersekian persen aja yang sebenarnya masih sama dari indeks awalnya. Jadi banyak sekali ya perusahaan-perusahaan besar yang dulu raksasa yang memang sudah tergeser keluar dari indeks dan pemain baru masuk. Tapi kalaupun kita mengatakan dari segi digital transformation, kita juga harus melihat segi dari outcome yang ada dari inisiatif tersebut. Apakah kita lebih kepada task oriented atau outcome oriented seperti saya bilang tadi? Apakah sebenarnya kerjaan-kerjaan kita selesai, bahkan bisa dibilang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholders, dan apakah itu benar-benar memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan tersebut dari segi strateginya, dari segi outcome-nya apa tidak, dan itu yang kita bahas sekarang ini. Karena kita bisa menyelesaikan semua task ya 100%, on time, on budget semua, tapi perubahan yang bermakna belum terjadi tentunya. Nah, ini cuma contoh saja mengenai kalau untuk dari segi IT bagaimana cara untuk bisa bukan hanya bertahan ya, bahkan berkembang di dunia digital sekarang ini. Dan kita tentunya perlu memahami dan mengaplikasikan cara skala besar delivery produk, nggak hanya software ya. Ini dibeli contoh software memang, tapi kita produk karena kita perlu berkembang lebih dari hanya Agile Manifesto aja. Agile Manifesto itu kan dibuat sudah lama sekali ya, udah puluhan tahun, dan memang itu waktu dibuat oleh kebanyakan developer. Jadi working software over comprehensive documentation itu kita ganti ya. Kita ganti jadi working solutions over comprehensive documentation. Ya. Lalu apa namanya yang dari segi customer collaboration over contract negotiation, kita ganti jadi stakeholder collaboration, karena stakeholder itu bukan hanya customer, bahkan
tim internal kita pun juga stakeholder, customer support kita, sales team kita, marketing kita. Sebelum kita ngomong ke customer, mereka juga stakeholder, mereka akan terdampak dengan inisiatif transformasi yang kita akan adakan. Jadi bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan perubahan dengan skala besar, bukan hanya skala kecil aja ya, walaupun memang Agile Framework bisa dipakai dari skala kecil dulu, hanya belum tentu memuaskan, karena yang ada mungkin kita akan melakukan apa yang namanya local optimization. Jadi kita akan ada sebuah pulau-pulau Agile, yang dimana pulau-pulau tersebut di lingkungan tersebut memang kerjanya efektif, efisien, tapi dia juga akan terkait dan terhambat oleh external dependencies yang lebih melebar dan lebih tinggi. Karena kurang ikatannya, cross collaboration-nya. Bukan hanya cross cooperation kita cari ya, tapi cross collaboration, benar-benar berkolaborasi antara semua tim. Jadi kita juga semua IT team adalah business team, dan semua business team juga IT team. Jadi semua ini sebenarnya sekarang ini semakin pudar ya, divisi perubahan-perubahan namanya sih kalau yang pengotakan tim-tim tersebut ya. Dan lalu bagaimana cara kita benar-benar bisa mentransformasi? Nah, caranya kita tentu tidak bisa menggunakan cara yang sama yang dipakai dulu di zaman Industrial Revolution ya, yang dimana itu dipakai untuk dari segi yang bukan dipakai untuk knowledge workers. Jadi ini hanya sebagai kutipan aja. Seperti saya bilang tadi, tentunya setiap zaman ada revolusinya, dan kita ini memang sudah lagi di zaman software and digitalization. Lalu ini semacam singkat aja kenapa transformasi itu dibutuhkan. Ini semacam singkat aja, memang ini sudah sering dibahas ya, tapi saya akan ulang sedikit aja mengenai pentingnya berkembang di zaman digital. Karena semua itu dimulai dari network. Awalnya itu kalau kita membangun sebuah organisasi, kalau bisa dari startup, kita itu memang bangun jaringan di mana kita punya fungsi-fungsi, kadang-kadang sering sekali setiap fungsi itu mempunyai macam-macam jabatan, ya kan? Dan kita selalu customer centric, karena itulah cara kita bisa men-sustain, mendevelop, bahkan mengembangkan organisasi tersebut, ya. Lalu kita setelah perusahaan tersebut berkembang, mulai dibentuklah semacam hierarki. Kenapa? Karena hierarki itu bagaimanapun dibutuhkan untuk kestabilan, untuk bisa membuat hasil eksekusi itu bisa dipredik, bisa untuk lebih kepada stabilitas, prediktibilitas, dan bahkan itu juga efisien untuk pengembangan ya, untuk menjaga market share dan lain-lain. Tapi kalau kita membiarkan hierarki itu menjadi jauh lebih kuat daripada network yang awal dibentuk yang kita customer centric itu, yang ada adalah hierarki bisa memakan secara khusus network yang membuat perusahaan tersebut berkembang di awalnya. Justru cara-cara yang dipakai awal itu mulai tinggalkan lama-lama. Akhirnya yang ada adalah birokrasi yang sangat kuat, red tape di mana-mana, keputusan yang lebih lambat, di mana butuh banyak approval dan lain-lain. Dan memang kadang-kadang approval itu memang perlu disentralisasi. Tapi ada juga saatnya yang namanya decision making itu bisa didelegasikan ke yang secara lokal ya, tidak harus secara sentral. Lalu kita cuma mengatakan bagaimana pentingnya kita membangun dan sebuah kombinasi dari dua tadi. Kita butuh suatu hierarki untuk stabilisasi dan untuk prediktibilitas, tapi kita juga butuh kekuatan untuk membuat inovasi yang cepat. Jadi kita bagaimana membuat network dari hierarki yang ada. Jadi kita tarik network, kita tarik jaringan baru, dan ini memang orang-orang yang juga mempunyai titel di hierarki tersebut, dan mereka mempunyai titel tambahan, mereka adalah a group of change agents, yang awalnya secara volunteer ingin mengubah, ingin membangun perusahaan tersebut. Dan tentunya change agent di sini ingin membangun sebuah solusi yang stakeholder centric. Ini cuma contoh aja bagaimana pentingnya untuk memakai prinsip-prinsip Agile dan Lean, dan ini bagaimana dipakai untuk berbagai macam departemen. Oke, sekarang
bagaimana kita berbicara mengenai terkaitnya sebuah perusahaan enterprise ya, lagi-lagi ini cabang dari business agility. Untuk bisa membuat business outcome, kita perlu memandang lebih jauh dari hanya dari agile framework yang ada tentunya. Itu sangat bagus ya, apalagi kalau dipakai untuk starting point. Tapi digital transformation yang sukses dari pengalaman saya itu tentunya kita perlu dari atas juga ya, dari top bottom approach, dari pemimpin. Jarang sekali ya yang bisa dimulai dari bawah, walaupun mungkin. Nah, apakah itu berarti harus big bang? Tidak ya, tentunya tidak. Bisa tetap gradual, bisa satu departemen demi satu departemen, tapi intinya adalah itu perlu dukungan yang kuat dari atas dan dari bawah ya. Kalau dari atas tentunya dari segi portfolio agility, itu bagaimana kita membuat investasi yang benar-benar membuat perusahaan tersebut maju, semakin berkembang, value driven ya, bukan hanya metrik tentunya ya, yang dicari bukan hanya metrik saya, tapi tentu dari segi value driven, dan kita akan bahas ya apa aja sih portfolio agility itu. Dan tentunya kita harus bisa, kalau dari bottom up approach-nya, dari execution agility. Nah, ini dari team and technical agility, dan tim itu tentunya team of teams ya. Dan bagaimana sih mereka itu kok bisa berkolaborasi dengan baik ya, membuat sesuatu yang bisa di launch, dan itu berapapun iterasi itu ya, mau 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Intinya adalah membuat sesuatu yang dibangun yang bisa berjalan dan ada produktivitas ya, mengenai apakah semua akan dibangun dari awal? Tentu tidak, intinya bukan situ ya, tapi intinya adalah kita ada gambaran bahwa dalam satu quarter misalnya kita bisa menyelesaikan sejumlah tugas-tugas, dan itulah yang akan di deliver, dan itulah dari aspek produktivitas yang bisa diberikan untuk perusahaan ya. Itulah dari segi execution agility. Dan ini tentunya dari segi atas kita perlu dari segi pandangan strategisnya, dan itu nanti dibahas juga ada ya di salah satu sistem SAFe, kalau kita pakai SAFe, atau disiplin agile dari PMI sama, itu dari segi business backlog-nya atau business increments ya. Tapi semua 3 ini perlu dikaitkan dengan baik dari strategi, dari segi value yang dideliverkan, dari segi tim dan team of teams yang memberikan solusi atau produk yang dibangun. Nggak harus produk ya, tapi kebanyakan memang dipakai untuk membangun produk atau solusi. Nah, itu kita semuanya itu harus bersinkronisasi dan untuk membangun outcome yang memang dibangun secara kebersamaan. Semuanya berkontribusi. Itulah cara paling bagus untuk membuat high performing team of teams ya. Jadi visi dan misinya benar-benar bukan hanya dimengerti, tapi dibangun secara bersama. Visi dan misinya itu benar-benar dikontribusi oleh berbagai macam elemen di perusahaan tersebut. Jadi dibangunlah shared ownership. Intinya kita perlu ada shared ownership. Kita lagi-lagi tidak mau ada tim-tim efisien yang bekerja dengan silos, ada tribe-tribe tertentu yang bekerja dengan silos, di mana dia efisien untuk domainnya. Tapi kalau kita tidak memandang secara holistik, tentunya yang ada adalah local optimization. Ya. Jadi ada tim, misalnya contoh yang gampang, ngomong software, tapi tidak bisa di-deploy. Karena nunggu tim operasi, atau menunggu siapnya tim marketing untuk mempromosikan solusi tersebut, atau menunggu customer support untuk siapnya menjawab inquiry customer. Jadi semua itu kan tertahan. Bagaimana kita cara memandang secara holistik, bagaimana cara agar hasilnya itu memang benar menggerakkan OKR ya, OKR tersebut di badan tersebut atau perusahaan tersebut ya. Dan inilah secara detail ya, shared ownership of outcomes. Jadi ada kolaborasi yang sangat fluid ya antara tim-tim itu, bukan hanya development team, IT team, QA team. Jadi semuanya itu intinya adalah business team sebenarnya itu kan. Semuanya dan itu kalau kita bicarakan kolaborasi, tentunya kita kalau misalnya software, kita mengatakan tuh future oriented ya, bukan hanya platform oriented atau teknologi oriented ya. Dan itu kembali lagi tadi yang sering dibahas mengenai T-shape skill atau E-shape skills kalau lebih lagi. Dan E-shape skill itu bukan berarti semua orang harus menguasai semuanya, tapi di dalam tim tersebut
kita mempunyai berbagai macam elemen yang dibutuhkan oleh tim tersebut. Jadi tentunya komplit susunannya. Jadi external dependency itu diminimalisir. Itu intinya yang kita mau dari T-shape skill dan E-shape skills. Itulah contohnya aja, kolaborasi yang sangat berkesinambungan, sangat fleksibel dan terbuka. Karena kalau kita ingin memberi otonomi, ini sangat penting ya. Kita kan sering bicara mengenai pentingnya kita memberi otorisasi ya, otonomi kepada tim-tim untuk bekerja. Ada harganya di situ. Harganya apa? Harganya adalah semua tim tersebut harus memberikan transparansi, baik itu dari segi kesuksesan maupun pelajaran penting ataupun sesuatu yang memang tidak berhasil. Itulah trade-off ya dari antara memberikan otonomi ataupun itu memberikan transparansi, dan itu memang culture shift yang sangat kuat ya. Apalagi kalau untuk corporate culture yang memang sering tidak istilahnya tidak mendukung istilahnya apa ya, kegagalan gitu ya. Jadi sebenarnya kegagalannya emang bukannya kita, tapi itu kan kadang-kadang sering sekali pentingnya belajar di situ kan dari segi eksperimentasi, dari segi inovasi, dan itu memang tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Tapi dari segi lain itu adalah learning opportunity yang sangat kuat ya. Jadi apa namanya, sebenarnya ada leader ya yang sangat ya, saya nggak sebut namanya, tapi dia tuh sangat mendukung yang namanya eksperimentasi. Tapi dia cuma minta 2 hal aja. Dia cuma minta bahwa yang pertama adalah kalau misalnya gagal ya jangan terlalu biayanya terlalu besar. Jadi sebisa mungkin langsung di-cut kalau memang itu gagal, di-pivot atau dipikir ulang gimana cara eksekusinya. Dan yang kedua, jangan membuat kesalahan di hal yang sama. Jadi simple ya. Jadi itu dari leader ya, promosinya yang simple sekali. Jadi don't make it expensive and don't repeat the same mistake twice. Jadi sebenarnya prinsipnya sangat gampang ya, dan itu adalah salah satu dari prinsip Lean Agile Leadership ya. Bagaimana cara untuk mendukung tim-timnya untuk berinovasi, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara, dan juga untuk bereksperimentasi. Dan itu dia penting. Lagi-lagi kepentingannya konektivitas di semua tim ini. Jadi kita nggak mau ya ada semacam agility di satu level saja, hanya di IT saja atau 2 departemen saja. Itu memang bagus, tapi itu kemungkinan tidak merubah banyak dari segi hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Jadi seperti saya bilang tadi ya, strategi dan share business purpose. Semuanya ini berkait sekali dari segi tim eksekutif, tim portfolio, tim solution, tim program, tim delivery. Ini dari yang paling atas ya, tim eksekutifnya dulu, dari membuat strateginya, membuat cara pengotakan strateginya, mendefine solutionnya, dan lain-lain. Dan semua status dan semua hasilnya tentunya di track di dalam sebuah backlog sangat transparan. Dan inilah apa namanya cara untuk agar semua kerjaan itu berkesinambungan dari top to bottom ya. Jadi bukan hanya untuk departemen-departemen tertentu. Dimensions of enterprise agility. Nah, ini sangat menarik ya. Dan ini coba saya sedikit ya, saya pengen geser. Ya, ini ada 3 dimensi yang kita bisa optimisasi ya di bidang enterprise agility. Yang pertama dari segi impact kepada strateginya, impact kepada bisnis unitnya, dan dari segi agile maturity. Jadi ada 3 dimensi ya, ada 3 arah nih. Yang pertama tentunya kalau dari awal, ya ibaratnya kalau bayi ya, kita akan merangkak dulu baru jalan berlari. Kalau dari segi business function, biasanya yang dimulai itulah transformasi di bidang IT. Di bidang IT dulu, di bidang IT and QA and others kan. Lalu IT services, professional services, baru marketing, finance, HR, sales. Dan itu nggak apa-apa ya. Kalau mau mulai dari situ, memang nggak harus mulai dari situ, tapi itu biasanya sering terjadi. Jadi kalau dari segi impact strateginya bagaimana? Tentunya dari segi eksekusi tim atau team of teams tadi. Dari situ kita kalau misalnya sudah bisa membangun solusi dari berbagai macam tim yang digabung
menjadi sebuah solution delivery itu masuk ke dalam program level gitu. Kalau sudah ada lebih dari satu team of teams lagi, maka itu semakin tinggi levelnya dari segi yang dibangun, dan itu maka the solution level dan portfolio level. Nanti juga portfolio ini dibentuk juga dari segi budgetingnya. Jadi budgeting itu bukan lagi dari segi funding cost centers contohnya, tapi funding value stream. Itu memang konsep yang mungkin belum banyak dipakai, tapi dari segi enterprise agility itu sangat penting. Karena bagaimana caranya kita bisa menggunakan budget yang ada, itu bukan dipakai kepada project gitu, bukan hanya assign kepada project. Bagaimana cara kita bisa mengassign kepada kumpulan orang-orang yang berkontribusi kepada value stream tertentu. Ya, value stream itu kan sebenarnya kan hanya dari semua tahap-tahap yang dibutuhkan untuk membangun dari ide sampai bisa buat kepada keuntungan ya, keuntungan materi maupun lainnya. Itulah value stream. Jadi portfolio itu sangat penting ya, dari segi lean budgeting, strategi tentunya dari segi bisa mengalign strategi yang ada kepada realita dan dinamika market yang ada di saat ini gitu loh. Itu jadi strateginya. Jadi intinya ketiga ini memang akan bergerak biasanya, yang ini dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan ini dari kanan ke kiri. Intinya kita tidak mau mengoptimalisasi hanya satu dari tiga arah ini. Karena kalau tidak, seperti tadi ya, istilahnya kan it doesn't move the needle. Nah, itulah kenapa sering sekali ada tim sudah agile atau merasa sudah melakukan agile, tapi hasilnya sama dari segi metrik-metriknya, dari segi customer satisfaction, dari segi solution release, itunya dari segi waktu untuk bisa merilis ke marketnya dan lain-lain. Nah, inilah strategi yang perlu dipakai untuk bisa mengachieve holistic enterprise agility secara keseluruhan. Seperti saya bilang tadi, kalau pandangan saya pribadi, agile itu tidak bisa benar-benar agile kalau IT ya tanpa DevOps. Jadi itu bukan opsi lagi, itu bukan pilihan. Nah, memang itu memang ini kan DevOps itu kan memang bukan disebut ya di Agile Manifesto, itu kan memang sekarang itu perlu ya. Jadi bukan hanya continuous integration dan continuous development, tapi kan juga continuous exploration. Siapa? Jadi itu pentingnya continuous exploration dan release on demand. Jadi kalau menurut saya dan pandangan SAFe sendiri contohnya, ataupun disiplin Agile secara umum, itu DevOps itu adalah komponen krusial untuk bisa mendapatkan agility paling tidak di bagian execution, program, dan solution. Itu penting ya. Jadi itu adalah ini ya dari segi DevOps ya, dan itu bukan hanya tools ya. DevOps itu kan bukan hanya tools, tapi itu juga adalah perubahan culture juga, dan dari segi measurement juga, dari segi metriknya juga, dan juga dari segi release on demand tadi ya. Jadi ini contoh aja value delivery. Kalau kita mau mengoptimisasi dari segi kerja DevOps base, atau kalau kan sering tambah lagi ya Dev base atau SecOps, security operations, itu masuk semua ya. Intinya adalah semuanya benar-benar berkolaborasi, benar-benar mempunyai satu backlog utama yang transparan, yang benar-benar menaruh semua ya dependency work yang dibutuhkan dikerjakan. Jadi semuanya benar-benar align ya. Jadi kita tidak ada kayak istilah tadi ya, mendevelop sesuatu tapi merilisnya misalnya 2 bulan kemudian atau lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh value delivery ya. Kita cek time sebentar ya. Oke, 8. Ya, jadi ini kita pengen ubah ya, dari hanya memaintain data, dari menaruh sebuah inisiatif di dalam spreadsheet, diupdate secara manual, tapi kita ingin mengubah kepada apa? Pada suatu sistem digital yang bisa membuat decision making ya. Itu yang bisa membuat ide-ide munculnya inisiatif, dan itu tentunya berbeda dengan spreadsheet manual tadi.
Kita ingin mengubah yang tadinya membuat project yang itu fixed scope, ya, yang fixed tentunya kan tentunya ya, apa namanya, dari segi apa yang dibangun ya. Kalau segi waktu memang masih bisa bergeser pada umumnya kan kalau dari segi project kan. Tapi kalau dari segi yang kita inginkan apa? Kita membangun produk. Jadi dari from project to product. Jadi yang dicari bukan hanya output tapi outcome-nya dengan cara membiayai atau memberi budget kepada visi-visi produk tadi. Jadi yang dikasih funding tadi bukan cost centers lagi, tapi value stream tadi yang berkontribusi kepada product vision tadi. Itu sendiri memang sesuatu yang dipakai ya, gitu, seperti kayak di California untuk pemerintah lokal California dan lain-lain. Jadi budgeting itu udah beda ya. Jadi dia punya budget, saya butuh orang-orangnya. Jadi bukan hanya dari tim itu aja, siapapun. Mungkin saya butuh orang dari tim lain, secara temporer saya ambil gitu loh. Yang penting saya butuh karena dia bagian dari value stream saya. Bisa itu DBA, yang orang eksternal, saya butuh DBA itu. Dan saya akan, ini kalau IT contohnya ya, misalnya ada development team, lalu saya untuk bisa mendeploy, saya butuh bantuan DBA, atau semacam tim QA tertentu, ya saya ambil semua. Itu masuk di value stream saya. Jadi itu yang saya funding. Berapapun lama yang dibutuhkan untuk memenuhi visi tersebut. Jadi inilah, dan ini yang disebut juga dengan membangun long standing teams ya, karena itu yang membuat stabilitas, tentunya itu dibutuhkan untuk tim bisa berkolaborasi dengan baik ya, bukan hanya maximum velocity tapi sustainable velocity, itu yang kita pengennya, yang berkontribusi pada outcome bukan hanya output. Ini tentunya bukannya membashing project ya, karena ini kita sebenarnya memang ada project itu ruangannya ya, tetap ada ruangannya, karena nggak semua perusahaan juga kan membangun produk ya kan. Contohnya kalau misalnya perusahaan konsultasi, memang kan konsultan memang kadang-kadang kan dia membangun bekerja dengan secara project yang diberikan mungkin bukan solution delivery tapi benar-benar professional services atau consultancy. Jadi memang ini pada umumnya kalau perusahaan itu memang membangun produk, maka ubahlah sistem project tersebut kepada sistem produk. Dan ini tidak menyampingkan bahwa project itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi ini bukannya satu atau yang lain ya, ini cuma secara umum kita lebih mementingkan memfunding product vision dan mentargetkan outcome daripada hanya output saja. Ini tentunya bukan hanya mengeksekusi dari apa yang rencana ada, tapi kita perlu mengeksplorasi lagi tadi ya, continuous exploration, lalu we have to allocate time and space to actually membangun semacam lessons learned ya. Jadi tentunya banyak retrospektif, dan itu yang kita pelajari tentunya bukan hanya kegagalan aja, tapi juga yang berhasil. Itu yang dipelajari, bagaimana sih sebenarnya yang perlu ditambah lagi, yang perlu diteruskan, yang perlu di stop, yang perlu dikurangi dan perlu ditambah gitu. Jadi itulah, ini termasuk tentunya terkait dengan agile value tadi ya, yang responding to change over following a plan. Jadi itu bukan berarti kita tidak punya plan, justru malah agile itu lebih banyak planningnya ya. Itu juga ini penting sekali ya, ini slide ini jangan salah artikan ya, agile itu memang nggak pakai planning, justru planning di agile itu sebenarnya lebih banyak. Bedanya dia lebih dinamis dan lebih incremental, lebih sering checkpoint-nya gitu. Contohnya dari segi daily, kalau pakai Scrum ya, daily Scrum atau daily stand up, tergantung ya, kalau di Safe bilangnya daily stand up, di Scrum bilangnya daily Scrum. Itu kan sebenarnya kan team level planning untuk apa yang dikerjakan untuk 24 jam ke depan. Lalu setelah mereka ada daily stand up tadi atau daily Scrum tadi, mereka mengadakan iteration planning atau sprint planning, tergantung ya terminologinya apa di framework manapun. Lalu ada planning lagi nanti dari segi sprint review. Lalu jadi planning itu lebih banyak, apalagi nanti kalau yang team of teams ada lagi namanya Scrum of Scrums, Scrum of Scrums. Terus tergantung ya levelnya berapa orang, kalau sampai ribuan, puluhan ribu ya tentunya tim checkpoint meetingnya itu lebih banyak. Bukan berarti sama panjangnya, tapi paling enggak checkpointnya itu lebih banyak. Jadi planning itu tentu saja. Bedanya planningnya itu memang lebih dinamis sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau dari segi cost and time memang fix, tapi dari scope itu bisa diubah.
Itu bedanya di situ. Jadi berbeda dengan sistem project yang lama ya. Ini kalau kita lihat dari contoh SAFe, ini adalah 7 inti ya, competencies dari business agility. Lagi-lagi awalnya memang kebanyakan kita fokus ke sini ya. Kalau kita lihat dari talk show, dari segi program-program yang ada ya, dan itu memang banyak dari sini, dan itu adalah permulaan yang bagus. Tentunya kita juga perlu mengekspansi ke level-level yang lain, level produk. Makanya di kadang-kadang juga perlu ya ada segregasi antara product owner, product management, yang mana internal facing, mana yang customer facing, mana yang lebih solusi secara menyeluruh, di mana gabungan dari team of teams, dari segi aspek learning culture-nya, dari segi continuous improvement-nya, bagaimana aspek untuk leaders, leading with or without authority, ya, memimpin dengan cara memberi example, ya kan, membangun karyawan-karyawan dan lain-lain ya. Dari segi organisasi agility, dari segi org design ya, bagaimana sih cara membentuk org design yang bagus, karena nggak semua org design itu efisien dari awal, dan memang itu kemungkinan impediment-nya di situ ya. Jadi sebenarnya ini ada semacam sedikit komen sedikit aja ya. Sebenarnya kalau kita pengen benar-benar membangun business agility, tahap yang paling dasar, paling awal itu kita perlu mengurangi atau menghapus apa yang menghambat. Jadi sebelum kita mau introduce new things ya, yang baru-baru, kita lihat dulu sebenarnya di mana sih hambatannya gitu loh. Udah itu dulu, kalau tanpa kita ngubah cara kerja aja ya, nggak pakai agile, nggak pakai scrum, nggak pakai daily stand up, nggak pakai apa. Kalau itunya bottleneck-nya udah di-identify, lalu kita udah mulai mengidentifikasi ya dari segi value stream-nya di mana ya yang lead time-nya nggak efisien kalau terlalu panjang, itu aja dia diangkat, itu udah membangun agility ya. Apalagi kalau ditambah dengan agility yang dari segi tim, dari segi teknis, dari segi membangun apa yang customer ingin, dari segi design thinking-nya, dari segi lean user experience dan lain-lain. Itulah formula yang lebih komplit ya. Jadi solusinya bukan hanya dari segi itu, dan kadang-kadang hambatan itu ada malah adalah bentuk organisasi tersebut, di mana itu terlalu hierarchy based ya, atau misalnya terlalu banyak posisi yang yang overlap ya, yang bisa dikonsolidasi, atau misalnya bentuk hierarki yang memang membutuhkan approval lebih panjang karena mungkin dia antar negara, antar divisi dan lain-lain gitu. Jadi misalnya antara dev, misalnya developernya mungkin di Indonesia, QA di India, itu sendiri secara bentuk, secara org design itu sendiri sudah bisa menghambat agility ya. Nah, kalau itu aja udah dibentuk aja sebenarnya tanpa kita pakai keyword-keyword yang agile-agile gitu ya, itu sendiri udah ngebantu ya. Tapi bagaimana cara mengidentifikasi itu di bottleneck ya. Nah, itulah pentingnya kita tadi zoom out ya, melihat value stream secara umum, dari mana sih dari awal sampai akhir ya, cara si perusahaan atau badan tersebut itu sebenarnya itu bisa memberi solusi kepada customer-nya, apapun itu, baik material maupun bukan ya. Dari awal sampai akhir. Kita identify siapa aja pemain-pemainnya, kita identify berapa lamanya, ya kan, lead time dan proses time-nya. Proses time-nya secara umum untuk di setiap value stream steps-nya dan lain-lain. Nah, tentunya dari segi portfolio juga, dari segi budgeting tadi, dari segi menaruh backlog, dari segi portfolio level ya. Jadi backlog itu bukan cuma dari tim level aja, nanti kita ada backlog di bidang portfolio juga. Ya, business increments kalau di project management bilangnya. Ya kan. Dan itu yang dibangun juga, dan itu tentunya ada tim tertentu di bidang portfolio level yang membangun dan memprioritaskan atau bahkan mempivot ya, yang benar-benar itu. Jadi kalau dalam agile ini juga kita juga harus siap ya, benar-benar mengignore sunk cost ya, ongkos-ongkos yang udah keluar, yang memang udah keluar dan udah dipakai dan akhirnya memang tidak memberikan hasil, dan itu kita sebagai organisasi harus siap bagaimana sih caranya untuk keluar dari yang dan belajar dari apa yang sudah terjadi itu, bukan dipaksa ya, istilahnya udah, oh saya kan udah keluar biaya besar sekali, ini harus terusin lagi ya. Kalau memang tidak berkontribusi kepada outcome yang diinginkan, itu harus diubah. Itu memang itulah pentingnya portfolio management di situ juga bisa. Makanya, tapi bagaimana cara untuk menghindari juga, ada juga nanti memakai prinsip pentingnya untuk membangun opsi-opsi dalam membuat solusi.
Jadi kita tidak fokus kepada solution spesifik, tapi kita membangun variabilitas dari segi opsi-opsi yang dibangun. Jadi kita ada tentunya contingency plan ya, yang bisa dipakai untuk membangun solusi yang ada. Lalu, nah ini ya yang saya bilang tadi ya, ini secara umum ya. SAFE itu memang kalau kita lihat ya di sosmed ya, ini secara pribadi ya, saya juga memang agnostik ya. Jadi saya maksudnya framework agnostik, saya tidak blind follow framework apapun ya. Bang Meko juga sama. Ini hanya sebagai prinsip ya, 10 lean agile principle yang ada. Dan kalau kita baca ya secara umum aja, ini aja sebenarnya menarik ya, di dalam komunitas agile ini juga dikritik ya. Tapi kalau kita lihat secara umum semuanya, itu saya sampai sekarang masih belum paham prinsip mana yang mau dikritik. Kata mereka prinsip ini mungkin bagus, tapi implementasinya kamu terlalu berat dan lain. Tapi kalau kita lihat ini semua terkait dengan 4 agile value dan 12 agile principle yang ada di Agile Manifesto. Tentunya yang paling penting yang nomor 10 ya, organize around value. Semua harus dibangun dan dipikir untuk dari segi memberikan value outcome yang diinginkan. Jadi kita nomor 1 ya, tentunya kita dari segi portfolio level tadi, take an economic view, apply system thinking tadi, jadi kita tidak memberikan local optimization, yang tadi ya assume variability, preserve options, tidak membuat solusi spesifik, tapi kita membuat solusi yang bisa diberi ruang untuk mempivot atau mengubah arah ya, dan bahkan kalau perlu kita mengignore sunk cost yang udah keluar tadi. Build secara incremental tentunya, ini kan sangat fundamental ya dari segi agile, tapi tentunya dengan mengintegrasi pelajaran-pelajaran yang sudah ada dalam pembangunan iterasi-iterasi yang sebelumnya ya. Saya lompat ke nomor 6 contohnya, ini sangat penting ya, memvisualisasi semua kerjaan-kerjaan yang ada dan membatas work in progress yang ada. Membatas ini bukan berarti kita membatas produktivitas, tapi memang ada limit dari segi kapasitas untuk menghindari context switching dan multitasking yang tidak efisien ya. Karena itu semua itu biayanya besar sebenarnya kalau ditambah ya. Jadi yang kita cari kan sebenarnya kan sustainable work pace ya, bukan maximum utilization. Itu adalah resep untuk gagalan ya kalau long term ya sebenarnya. Tapi kalau yang dicari adalah sustainable work pace, di mana masih ada juga waktu untuk there is a time and space for innovation dan lain-lain. Dan itu cara dengan cara melimit work in progress, dan itu banyak ya secara saintifik bahwa melimit work in progress itu justru malah membuat laju flow lebih lancar ya. Jadi istilahnya kayak jalan tol kita batasin, walaupun banyak jalurnya, banyak ruangannya, tapi kalau bisa dibatasin jam-jamnya, justru malah semua pengguna jalan tol tersebut malah lebih lancar, bukannya malah dipakai maksimum, semuanya bisa masuk ribuan mobil semua sekaligus, itu malah jadi bisa terhambat ya. Lalu untuk mengurangi risiko bagaimana caranya? Ya kembali lagi tadi untuk bisa membuat learning cycle yang cepat, jadi kita mengurangi batch size-nya. Mengurangi batch size tentunya mempercepat feedback loop. Penting untuk bisa mengubah arah kalau memang diperlukan. Play cadence itu tentunya itu ya adalah dari segi waktu ya. Bagaimana secara kita bisa memberikan sesuatu solusi secara rutin, dan untuk mengurangi kompleksitas kita membuat cadence sama gitu loh. Setiap 3 bulan 3 bulan, setiap 4 bulan 4 bulan. Makanya kita kalau misalnya di tim level pun kalau ada daily stand up pun juga kalau bisa sama ya kan. Kalau setiap pagi jam 9 9, jangan Senin 9, Rabu jam 1, itu menghambat cadence ya. Jadi begitupun dari segi team of teams. Bagaimana sih cara kita mendeliver sesuatu secara waktu yang sama ya, dan berbarengan antara tim tadi gitu loh, sebisa mungkin. Karena kadang-kadang memang rilis untuk solusi itu memang kadang-kadang ada tidak semuanya berjalan secara paralel ya, tapi secara umum mana yang bisa diparalelkan itu yang kita jalankan. Intrinsic motivation tadi ini tentunya kembali kepada lean agile leadership tadi, bagaimana sih cara memberi otonomi yang pantas untuk
knowledge workers sesuai dengan konteks tentunya, karena tergantung dari team maturity-nya juga, tergantung dari agile maturity juga, tergantung dari ya seperti tadi ya, yang tadi dimensi tadi ya, apakah masih crawling, walking, running, jadi ada tahapnya ya. Nah tentunya timbal balik dari adanya otonomi adalah adanya transparansi yang kita minta dari knowledge workers. Itulah istilahnya yang pertukaran yang dibutuhkan ya. Decentralized decision making ini sangat penting ya. Seperti tadi ya, kalau kita pengen memang membangun agility dari segi keseluruhan, kadang-kadang decision making yang lokal itu perlu didelegasikan kepada bukan yang dari pusat. Gitu. Yang lokal, yang membutuhkan konteks lokal, yang membutuhkan keputusan cepat dan memang keputusan yang sering dibutuhkan maksudnya keputusannya sering dibutuhkan berulang-ulang ya. Keputusannya itu bukan cuma sekali. Dan itu memang rutin, yaitu kita decentralize ya. Karena kalau semua centralize itu sendiri menghambat flow tadi. Itu yang bisa membuat impediment tadi. Dan tadi ya organize around value. Ini semacam kayak apa istilahnya ya, ringkasan ya. Dari segi apa yang perlu dicek kalau kita pengen melihat apakah sebenarnya digital transformation kita ada sukses apa enggak ya. Semuanya kan dimulai dari purpose dulu ya, yang paling atas ya, maaf nih, ya portfolio definition and scope ya, portfolio purpose-nya sudah dibangun belum tim leadership-nya dari network tadi, apa aja sih value stream kita, ya kan, apa aja komposisi team of teams-nya sudah ada, apakah apa namanya change agents untuk semua tim dan teams-nya, bagaimana sih definisi org design kita, apakah kita benar-benar sudah mengerti domain kita ya. Dari segi leaders, apakah benar-benar dia itu sudah setuju ya, seperti saya bilang tadi ya, nomor satu tuh kan, karena top bottom itu yang paling sering yang sukses ya. Bukan berarti hanya itu, tapi memang kebanyakan saya sendiri juga belum pernah ya yang benar-benar perubahan secara holistik yang dari bottom up mungkin, tapi saya secara pribadi dengan pengalaman saya terbatas saya belum menemukan ya. Kebanyakan dari top bottom dulu. Bukan berarti kita nggak bisa membangun agile dari bawah ya, bisa ya, dari segi tim, tapi kita butuh sponsor ya, sponsor yang kuat dari atas, visi yang kuat, visi yang diterima, visi yang dikontribusi oleh semua, KPI yang jelas, dari non-threat, etc. nomor 5 ini ya, bukan hanya SWOT aja ya, tapi juga postal analysis dan lain-lain kan, dari segi political, dari segi ekonomi, dari segi taxation dan lain-lain ya. Jadi apa namanya non-strength and threats, tema-tema yang terkait dengan strategi dan dibangunnya OKR ya, atau OKR ya. Dan tadi saya ya, ini budget tadi penting ya, tentunya ada cadence lagi yang dipakai untuk decision making. Jadi nggak hanya once a year ya. Sesuai dengan kebutuhan. Itulah enaknya, pentingnya kita itu membangun lean budgeting juga. Karena budgeting kalau once a year misalnya contohnya itu mungkin bisa, tapi kemungkinan juga menghambat progres. Karena kadang-kadang keputusan yang perlu diubah itu berjalan di antara budgeting yang terakhir dan budgeting berikutnya. Jadi bagaimana cara kita bisa membuat cadence untuk decision making yang lebih dari sekali setahun ya, dan lain-lain ya. Dari segi value investment ya, ini adalah semacam idea container yang dipakai untuk menampung ide-ide yang ada ya, membangun kebijakan-kebijakan yang ada untuk result based funding sesuai dengan learning outcome yang dipakai tadi ya, dan lain-lain. Nah ini tentunya tadi nomor 7 ini juga penting ya, yang mentransisi dari tadi dari manual spreadsheet dan lain-lain, tapi kepada digital idea intake dan lain-lain, yang bisa menampung semua sebagai repository semua yang dibutuhkan tadi. Jadi secara umum, secara ringkas, bagaimana sih, ini kan tema kita ya, bagaimana sebenarnya cara untuk bisa membangun business agility atau secara khusus domainnya enterprise agility yang benar-benar memberikan hasil. 4 aja sebenarnya. Kalau kita mau ambil ya, terima kasih banget ya udah meluangkan waktu. Jadi supaya kita semua juga mengambil faedahnya, insya Allah ya. Yang pertama 4 ini tadi ya, kita harus punya trust juga dari segi leader, dan juga kita ingin transparansi dari tim-tim yang bekerja, tapi kita juga
memberikan mereka bukan hanya otonomi tapi juga empowerment untuk membuat decision making dengan skala-skala yang sesuai konteks tentunya, ya. Dan itu untuk membangun intrinsic motivation mereka tadi ya, seperti kata ahli itu ya, dari segi motivasi ya, dari buku Drive Daniel Pink ya, itu ada 3 ya, mastery, autonomy, and purpose. Jadi lagi-lagi purpose dulu, sesuai nggak dengan visi dan misi yang ada di itu. Jadi kita membuat, jadi bukan hanya buy-in dari leader, tapi kita juga ingin buy-in dari tim-tim yang mengeksekusi. Jadi kita bisa memberikan mereka purpose, lalu kita memberikan mereka otonomi, empowerment, lalu memberikan mereka bisa berkembang dengan skill-skill yang mereka inginkan untuk karir mereka juga dan lain-lain. Nah, ini kedua, make all work visible, sangat penting. Inilah cara untuk kita bisa mengidentifikasi bottleneck. Nggak harus itu ya, nggak harus impediment, nggak harus roadblock. Roadblock itu kan benar-benar udah berhenti ya. Impediment itu kan kadang-kadang masih bisa tapi mulai menghambat ya, baik itu karena ada technical debt dan lain-lain. Tapi intinya adalah semua kerjaan yang ada di Tampung itu perlu dibikin visible. Itulah caranya untuk kita bisa berkolaborasi lebih antar tim ya, untuk melihat apakah yang sebenarnya work in progress-nya udah lebih atau belum, dan nggak hanya tim level ya, tapi dari segi tadi ya, dari segi portfolio level juga. Apakah sih yang perlu kita prioritaskan saat ini? Apakah sebaiknya kita mengambil tambahan-tambahan bantuan dari tim lain. Lalu kita semua harus meng-align semua kerjaan-kerjaan tadi kepada purpose tadi. Jadi bukan hanya output tadi, bukan hanya metric base, tapi metric base yang benar-benar sesuai dengan OKR dan strategi. Lalu itulah yang bisa menggerakkan outcome, ya, bukan hanya output aja, tapi outcome diinginkan. Dan ini memang, ini bukan hanya teori ya, tapi memang ini kunci awal, ya kunci fundamental maksud saya, bukan awal, kunci fundamental dari perubahan. Ya memang itu awalnya banyak yang berubah dari segi culture dan lain. Dan menurut saya sih culture itu memang bukan target utama yang diubah ya. Kalau dari segi skill agile pun juga culture itu justru yang terakhir. Yang kita ubah adalah mindset and behavior dulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberikan training, dengan cara memberikan titel baru, titel yang dari network ya, bukan dari hierarchy. Dan itu akan titel yang baru itu bisa membuat perubahan sikap. Perubahan sikap bisa membuat perubahan mindset, dan perubahan mindset akan membuat kepada perubahan sikap secara menyeluruh. Dan itulah yang merubah culture. Jadi kalau kita mulai dari culture itu, saya mau ubah culture dulu, itu sangat sulit ya. Saya masih belum ketemu yang seperti itu. Bahkan dari literatur yang saya baca juga dari Inggris dan lain-lain, itu justru yang terakhir ya. Jadi mentarget perubahan culture itu bukan prioritas sebenarnya di awal, maksud saya. Kita ingin ada perubahan culture, tapi itu bukan prioritas awal. Perubahan tadi dimulai dari tim dulu, ya kan, dari membangun network dan lain-lain, baru kita membuat perubahan sikap bisa secara kolektif merubah culture. Ya itulah. Ini cuma contoh saja. Memang kelihatannya agak rumit ya, agak penuh, rame, tapi ini contoh saja mengenai execution agility, solution agility, dan portfolio agility tadi ya. Nah, ini 7 domain of business agility tadi, core competencies tadi. Bagaimana sih, ini kan langsung team of teams ya, role-nya pun jelas, contoh ya, kita nggak harus pakai ini loh, ya kan, tentunya banyak sekali ya, semua organisasi itu kan punya DNA sendiri, dan semua DNA itu beda-beda, dan mereka semua punya way of working yang khusus sesuai untuk konteks mereka. Bahkan kadang-kadang mereka mungkin mulai dengan satu cara lalu berubah cara yang lain ya. Mungkin awalnya Scrum lalu pindah ke yang lain, seperti kayak Spotify model dan lain-lain. Itu bukan model sebenarnya, tapi memang Spotify pernah pakai, mereka sendiri juga bukan mempromosikan model itu, tapi itu diskusi lain lagi. Tapi intinya adalah kalau memang ada perubahan yang diinginkan oleh tim untuk membangun bisnis agile tadi, ya itu yang kita pakai sesuai dengan konteks perusahaan tersebut, sesuai dengan apa yang cocok dengan DNA tersebut. Ya ini cuma kutipan final saja. Pentingnya organisasi kalau mereka ingin melakukan transformasi adalah mereka menggunakan framework manajemen yang sesuai dengan
konteks digital zaman sekarang, bukan seperti di zaman industrial revolution dulu ya. Tapi kan sekarang knowledge worker dan lain-lain. Jadi itu saja kalimat penutupnya. Semoga ini bermanfaat. Kita ada waktu ya untuk tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Ini cuma konteks proses saja. Saya ada dua memang. Saya terkait dengan sekian jumlah badan organisasi ya. Saya sendiri punya training provider. Bisa dilihat sendiri kalau dari segi IC Agile, SAFe, PMI, bahkan Scrum ya, Scrum Alliance baru-baru ini. Jadi itu adalah kalau misalnya ada yang ingin bantuan transformasi, konsultasi, silakan hubungi saya. Saya memang saat ini ingin pindah. Saya Indonesia ya, jadi saya pengen sekali pindah ke Indonesia permanen. Itu LinkedIn saya secara khusus ada juga Enterprise Agility University di sini. Dan ini adalah kampus yang saya baru mulai, bukan kampus yang baru, maksudnya saya partner di cabang Indonesianya. Dan itu batch pertama mulainya Mei. Bagaimana sih cara kita menginkorporasi neuroscience untuk membangun change dalam konteks organisasi, bukan hanya konteks kehidupan secara umum, dari segi organisasi. Ya saya sangat syukur, terima kasih sekali lagi bisa diskusi dengan kawan-kawan, baik yang koneksi silakan koneksi di LinkedIn. Terima kasih, begitu Bang Meko. Makasih Bang Faris. Barakallah. Menarik sekali ya teman-teman ya. Tadi kita lihat ada bisa dilihat bahwa yang pertama adalah kita bisa lihat adanya 7 triliun dalam waktu 3 tahun untuk budget digital transformasi di seluruh dunia. Itu 3 tahun sejak kapan tuh Bang? Sejak fall yang itu Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu ya. Jadi masih datanya masih data bisa dibilang baru lah ya. Dan kemudian ada disebutkan lagi tadi bahwa DevOps itu mau nggak mau harus dilakukan kalau memang kita secara dari sisi teknisnya kalau kita mau membangun agility gitu. Jadi bisa dimulai dari membangun DevOps-nya dulu. Jadi DevOps itu part of agility gitu. Dan sekedar sharing aja, kebetulan saya baru selesai membuat satu policy membantu support pembuatan satu policy di salah satu badan pemerintahan. Jadi salah satu badan pemerintahan aja sekarang sudah berpikir untuk membuat culture DevOps gitu. Jadi artinya udah pakai DevOps, mau pakai DevOps. Nah, kalau badan pemerintahan aja sudah berpikiran seperti itu ya, bagaimana teman-teman yang di swasta gitu. Artinya jangan sampai kalah cepat gitu kan sama pemerintah yang selama ini kita kenal lambat, ternyata mereka sudah bergeraknya sampai ke sana gitu. Ada lagi yang menarik buat saya adalah ketika Bang Faris tadi bilang bahwa struktur tetap ada, tetapi harus dikorelasikan dengan network ketika membicarakan organizational agility. Gitu. Jadi ada perubahan, saya lupa di slide nomor berapa, tapi ada perubahan dari struktur yang tadi ada struktur organisasi, kemudian struktur tetap ada, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah network organisasi gitu kan. Itu yang membangun, bukan mengubah, tapi membangun adanya network di dalam organisasi tersebut. Itu juga menarik dan saya sependapat sebetulnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat ini semua lebih baik lagi. Di sini di chat ada beberapa pertanyaan, Bang Faris. Yang pertama ini kita mulai dari yang basic dulu nih, dari Mas Agung Purnomo. Jadi beliau bilang bahwa awam banget mengenai Agile, baru kali ini ikut webinar mengenai Agile. Background-nya dari manufacture di bagian produksi. Jadi apakah Agile ini hanya diterapkan untuk perusahaan teknologi? Apakah ada di manufacture juga? Dan biasanya untuk project apa? Oh ya, terima kasih ya Pak Agung. Ya, jadi Agile ini memang
sebenarnya dibangunnya itu malah awalnya di manufacturing ya, kalau dilihat dari prinsip-prinsipnya, dari segi flow dan dari segi value delivery, ya itu malah dari sistem Toyota ya dulunya. Dan Toyota sendiri awalnya juga dari sistem kerja di Jepang sebelumnya juga, tapi intinya adalah ini tidak dipakai hanya di IT saja. Memang banyak dipakai di IT, tapi sudah sangat banyak dipakai di luar IT. Yang saya bilang di awal tadi juga dari segi HR, human resource, finance tadi, marketing, dan lain-lain ya. Dan bahkan itu semakin populer, bahkan IC Agile sendiri semakin banyak ya. Seperti yang tadi Bang Meko bilang di awal juga dari segi course Agile HR maupun Agile People Development dan lain-lain. Jadi jawabannya tentu bisa dipakai hanya di luar IT, walaupun memang Agile Manifesto-nya itu sangat IT-centric, tapi itu sudah berevolusi juga ya, seperti saya bilang tadi. Jadi kita bukan hanya working software, tapi working solution, bukan hanya customer collaboration, tapi stakeholder collaboration, dan itu dan lain-lain ya. Jadi itu juga berevolusi, bahkan Scrum Guide pun juga berubah, Safe Framework pun juga berevolusi. Kalau kita lihat bahkan Scrum Guide pun sejak tahun 2017 mereka udah secara jelas mengatakan development team itu bukan hanya IT. Tapi itu mungkin fotonya udah dihapus ya di Scrum Guide yang terbaru ya, yang di tahun 2020. Tapi intinya kalau Safe pun kita lihat yang versi terakhir 5.01, Safe sendiri udah mengubah juga ke itu customer centricity. Jadi apapun, nggak hanya IT. Jadi gitu loh. Jadi itu jawabannya. Kalau untuk manufaktur juga bisa dipakai sangat bisa, terutama untuk seperti tadi ya contohnya ya, yang paling klasik ya untuk misalnya manufacturing kendaraan, kan manufaktur pesawat sangat dipakai, bahkan apalagi yang tadi yang skala besar tadi ya, contohnya dari Boeing, Airbus, itu mereka pakai Safe. Justru yang paling banyak agile skala besar itu untuk perusahaan-perusahaan manufacturer justru. Ya, dari segi tadi. Itu jawabannya, semoga bisa membantu. Amin, amin. Ya, terima kasih. Saya pikir ini cukup jelas ya. Pertanyaan yang kedua, ini dari guru saya juga nih, dari Ustadz Yudhistira. Ustadz Yudhistira bertanya, apakah value stream yang dimaksud tadi komponen-komponennya sama seperti value stream yang ada di ITIL 4? Jadi value stream di ITIL 4, mohon maaf untuk yang orang Sunda bacanya jangan sekaligus ya, bacanya ITIL ini. Gitu. Jadi ITIL value stream komponennya kalau di ITIL 4 itu ada engage, plan, design and transaction, obtain and build, deliver and support, dan improve. Apakah value streamnya seperti itu? Silakan Bang Faris. Jadi kalau makasih ya Bapak Istira, saya udah pernah connect-nya di LinkedIn. Makasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau yang dimaksud dalam konteks pembicaraan yang hari ini, dan kita kadang-kadang memang mempunyai keyword-keyword yang mirip ya, sangat mirip. Ini lebih kepada high level steps yang dipakai oleh sebuah organisasi untuk mengimplementasi sebuah solusi. Semua langkah-langkahnya dari awal, gitu loh. Bagaimana sih aliran value dari development ke customer sampai dapetin istilahnya cash ya, dapatkan pembayaran tadi. Dan itu yang dimaksud ya dalam konteks begini. Jadi value stream sendiri ada dua kalau dalam bentuk skala agile framework ini, dari segi development value stream yang tadi ya. Nah, ini yang dimaksud tadi, design, obtain, build, deliver, support. Ini masuk kepada development value stream. Jadi sebenarnya benar di ITIL 4 ini value stream-nya masuk ya, engage plan design. Engage plan itu kan juga termasuk kepada design thinking-nya, termasuk kepada lean user experience dan lainnya. Di sisi lain itu juga ditambah, di augment dengan operational value stream. Ya, yang tadi dari segi bagaimana cara mendapatkan customer-nya, bagaimana cara memberi misalnya kuotasi kepada customer, contohnya memberikan solusinya, mendelivernya dengan supplier dan lain, itu operational value stream. Jadi value stream di ITIL 4 ini atau ITIL ya, itu sama ya, dari segi development value stream.
ditambah lagi dengan operational value stream. Dan ini sepertinya yang mungkin dipakai juga ya di ITIL, tapi mungkin dengan keyword yang beda gitu aja. Oke. Nah, ini menarik nih. Ada pertanyaan berikutnya. Saya cukup jelas ya, Ustadz Yudhistira ya. Pertanyaan berikutnya dari kawan saya di Agile HR, Pak Irsad. Jadi bagaimana kaitannya dengan bentuk struktur organisasi? Apakah masih seperti organisasi rules-nya seperti yang organisasi tradisional dengan struktur-strukturnya, atau menjadi yang unstructured? Right. Ya, ini terima kasih ya Pak Irsad ya pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan kepada org design sebenarnya. Kalau dari segi org design itu memang kita bisa melihat berbagai macam evolusi ya dari segi org design. Yang paling klasik itu memang dari segi istilahnya, kalau memberi contoh ya, pemerintahan sangat sentral ya, baik itu komunis atau tidak. Contohnya, jadi sangat sentral decision making, semua diatur oleh pusat, keputusan kebijakan dan lain-lain. Tentunya hasilnya pun ada pro dan kontranya ya. Dan kalau kita lihat lagi level setelah itu ada juga di org design dari segi di mana hierarki yang umum dipakai ya. Jadi ada juga istilahnya decision making jadi dipakai, tapi itu dari skala kecil, skala-skala yang memang keputusan yang tidak terlalu besar dampak finansialnya, yang tidak terlalu sering dan lain-lain. Nah, yang paling sering itu organisasi zaman sekarang itu level 3, di mana dia mulai menginkorporasi agile values dan principle. Jadi sebenarnya masih belum full ya, kebanyakan kan kita masih journey kan, agile itu kan journey. Jadi memang nggak hanya kalau udah jalan beberapa iterasi dan selesai, tidak ya, terus menerus, bahkan dia berevolusi, berubah. Nah itu strukturnya itu seperti tadi, hierarchy dan network. Jadi bagaimana bentuk strukturnya tadi, apakah tetap bentuk rule based? Ya itu tadi. Jadi tergantung apakah di mana yang centralized decision making dan di mana yang decentralized decision making. Itu yang dibutuhkan. Nah, dari segi strukturnya, bagaimana strukturnya itu tentu tadi. Kalau tadi kita pengen mengimplementasi perubahan dengan apa yang ada sekarang, ya, tanpa menunggu perubahan total dari segi struktur organisasi, maka kita pakai tadi network dan hierarchy. Jadi hierarchy tetap terstruktur, network-nya dia lebih dinamis gitu. Ya itulah group of change agent tadi yang ingin membangun value delivery dengan cara yang lebih cepat untuk inovasi dan decision making dan solution delivery tadi. Jadi dari segi itu bisa kombinasi structure atau less structure, bukan unstructured tapi less structure-nya. Jadi less mungkin lebih flat bisa dibilang, ya kan? Itu yang dipakai yang lebih flat. Tapi kalau dibilang unstructured enggak juga, tetap aja ada strukturnya ya. Bedanya cuma seberapa sih level birokrasinya, level red tape-nya, level decision making yang perlu dipakai untuk buat keputusan. Jadi itu kalau ini tanya bagus ya. Saya juga ingin sharing sebenarnya kalau boleh nanti dari Bang Meko juga ada 5 level ya struktur organisasi yang dipakai sekarang ini. Ada 5, bukan hanya 3, saya 3 ya. Tapi yang level 5 itu udah benar-benar job title pun udah nggak dipakai ya. Semua jadi kayak bisa ngelakuin apa aja selama nggak ada yang menolak. Ya, jadi marketing bisa berurusan untuk finance selama finance nggak ada yang nolak. Semua dikasih wewenang itu kayak teal organization dan lagi itu ya. Dipakai juga untuk beberapa organisasi yang saya tahu di barat itu yang lebih evolusinya udah. Kalau udah level itu agile pun udah nggak perlu lagi ya, karena itu malah istilahnya apa sih? Bukan overlap ya, tapi malah ya intinya itu udah agile banget gitu. Itu sendiri agile. Jadi itu udah agile tanpa dibilang agile gitu. Tapi intinya saya akan memberi referensi ke literatur yang lainnya yang ada 5 bentuk org tadi. Semoga membantu ya, Pak Irsad. Ya, menarik sekali memang soal organisasi ini atau gerakan-gerakan agile gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun istilah agile itu baru 2001, tapi sebelumnya organisasi yang sudah agile itu bukan berarti tidak ada gitu kan. Ciri-cirinya yang menggunakan organisasi agile itu ada gitu. Bahkan agile ini hanyalah membuat persamaan dari organisasi-organisasi yang tadi yang lincah gitu kan. Sehingga bahwa organisasi yang agility-nya bagus
banyak yang mereka tidak teriak-teriak agile gitu kan. Saya ada satu saya nggak enak untuk menyebutkan namanya, tapi organisasi di Indonesia FMCG besar milik keluarga yang karyawannya udah di atas 10.000 orang, ini sangat agile. Tadinya tuh bahkan sudah jelas bahwa job title tuh nggak penting gitu. Masuk sana jadi MT itu bisa 7 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun tuh MT terus title-nya. Tapi function kerjaan yang dia kerjakan itu beda-beda dan tanggung jawabnya semakin berat. Gitu. Itu justru belakangan ini malah karena banyak profesional yang karena organisasinya semakin besar, pendapatannya sudah yang saya tahu sudah lebih dari 8T gitu ya. Itu banyak profesional dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk di level atasnya. Ini malah membuat jadi organisasi distrukturkan, yang membuat agility-nya malah menjadi berkurang. Gitu. Kalau ngobrol dengan ownernya pada saat itu ngomong-ngomong soal agile, mungkin mereka masih belum terlalu banyak ya, walaupun sekarang mereka sudah cukup tahu ya mengenai agile, tapi bahwa organisasinya born agile ya sudah begitu. Jadi bahwa untuk menjadi agile, organisasi yang agile itu tidak harus ngomong bahwa saya agile loh gitu kan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada nggak contoh sukses story perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan agile ini secara big bang? Iya, Kira-kira terima kasih. Iya. Pertanyaan Pak Widi ya. Terima kasih Pak Widi ya. Ya. Jadi saya juga mungkin butuh sedikit klarifikasi ya apa maksudnya dari segi big bang ini sendiri, karena apa yang saya bahas ini juga sebenarnya tidak menuntut big bang sama sekali ya. Saya hanya mengatakan pentingnya membuat transformasi dengan cara keseluruhan, holistik, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, bottom up, top bottom. Pentingnya portfolio, pentingnya leadership support dan lain-lain. Jadi apakah ini ada big bang? Jadi ini pertanyaannya mungkin bisa dipakai untuk yang memang mengaplikasikan big bang ya, karena Save sendiri contoh dari Save tadi itu nggak harus big bang. Banyak sekali contoh, ada juga contoh untuk customer yang memakai Scaled Agile Inc. itu di mana framework itu dipakai secara incremental. Gitu. Jadi contohnya misalnya dia memang ada team of teams, pakai DevOps, ya. Tapi mungkin lean budgeting itu enggak. Karena memang sebenarnya, contoh aja ya, maaf saya mungkin mau share sedikit tadi ya, slide tadi ya. Karena saya tadi memang sengaja skip, karena memang fokus pembicaraan kita hari ini itu bukan dari segi framework spesifik ya, kan Bang Meko ya. Jadi tapi business agility secara umum. Ini contohnya begini. Ini ya full Save ya. Ini kan secara keseluruhan ya. Dilihatnya kayak Big Bang. Tapi sebenarnya enggak. Yang esensial itu cuma di sini ya, setengah. Ini contoh ya, kalau kita pakai ini. Saya juga tadi sebenarnya bisa pakai PMI kalau saya mau. Mirip ya, mirip sekali. Ada perbedaan tentunya, tapi konsepnya sama. Ini yang esensial ya. Jadi yang esensial itu sebenarnya apa sih? Ya Scrum Master, Product Owner, sama Agile Teams. Lalu apa yang dipakai ya? Backlog, tapi backlognya bukan dari segi tim aja, tapi team of teams. Kanbannya juga dipakai. Pakai dia tetap prinsip extreme programming, ya kan? Yang pair programming dan lain-lain. Lalu bedanya apa? DevOps-nya tetap dipakai. CE, CI, CD sama release on demand. Bedanya memang ini adalah lebih increment secara lebih dari satu tim. Itu aja bedanya. Design thinking tetap dipakai. Customer centricity dipakai. Bahkan design sprint pun kalau mau dipakai juga masuk sebelum masuk ke backlog tadi ya. Atau ada juga yang design sprintnya diinkorporasi ke sembari iterasi berjalan. Bisa juga. Jadi apakah ini big bang? Kalau kita lihat setengah ini, tidak ya. Ini kan sama. Sama aja sebenarnya. Kita kalau lihat semuanya kelihatannya kayak besar ya. Ini kan kalau evolusi. Kalau kita pakai Save, maka yang esensial yang setengah ke bawah, dan ini dipakai untuk Scrum. Pada dasarnya Scrum, sama. Ya kan? Bedanya lebih dari 100 Scrum ya. Lalu yang kedua ini kalau udah solution level. Ya, ada solution intent, yang tadi solution
portfolio solution inventory tadi, ya sistem tadi ya kan. Lalu backlog-nya dari segi solution, non-functional requirement dan functional requirement-nya. Lebih lagi memang karena ini udah solution level, dan lagi memang harus ada prioritas eksekusi yang mana gitu loh. Jadi mana yang sebenarnya yang paling butuh dikerjakan dengan ongkos yang dibutuhkan. Itu tadi. Ini agak kecil ya, tapi ini WSJF, weighted shortest job first ya. Jadi WSJF bilangnya. Intinya di situ dipakai tadi. Nah, jadi saya jujur aja saya belum bisa komen apakah ada yang bisa pakai Big Bang, karena ini buat saya full safe sendiri bukan Big Bang ya, apalagi kalau dipakai esensial. Ya, itu sendiri itu. Dan kalaupun mau pakai secara keseluruhan, itunya pun gradual. Saya sebenarnya ada slide ya tadi ya, bagaimana caranya untuk bisa membuat agile journey ya, roadmap, implementation roadmap. Itu nggak langsung dari release train yang lebih dari satu, enggak. Satu dulu, satu saja. Nah itu kalau memang sudah efisien, lesson-nya udah bisa diinkorporasi, lalu bisa dipakai untuk improvement berikutnya, baru trainnya nambah. Ini kan kalau skala besar, sebenarnya kan nggak semua perusahaan butuh skala besar. Yang butuh itu kan kayak gini, contohnya mungkin perbankan yang udah skala besar, atau tadi ya di bidang airspace, ya kan, dan lain-lain, bahkan militer mungkin dipakai juga kalau di tentara Amerika ya. Jadi skala besar, karena kan skalanya bukan tim lagi, gitu. Nah, kalau kita nyuruh misalnya militer pakai Scrum, itu mungkin agak susah ya, karena kan skalanya udah besar, lebar, ya kan, banyak interdependensi, interconnected. Apakah bisa berhasil? Bisa. Jadi sebenarnya ini bukan milih satu yang lain, ini contoh saja bagaimana ini adalah solusi yang bisa dipakai untuk organisasi besar dalam roll out agile secara incremental, ya gitu. Jadi ini yang dilihat cuma setengah ke bawah aja ya, esensial. Jadi itu bukan Big Bang secara pribadi. Tapi bisa juga Big Bang kalau langsung semua, itu pun juga nggak harus, karena kita gradual. Ya. Jadi itu kalau secara khusus Indonesia mungkin Bang Michael lebih tahu kali ya. Maaf saya kurang tahu kalau pemain-pemain itu ya, apa istilahnya di Indonesia. Mungkin Bang Michael bisa komen. Ya, jadi kalau kita mau lihat di Indonesia, saya setuju dengan Bang Faris tadi bahwa yang penting tuh bukan Big Bang, tapi komprehensif. Dan komprehensif itu belum tentu artinya Big Bang gitu kan. Justru kalau Big Bang itu kita bahaya malahan untuk suatu organisasi langsung Big Bang gitu kan, semua digerakin, semuanya transform. Yang mau jadi base-nya apa gitu. Justru harus gradual gitu, nggak bisa. Jadi yang mau diubah, kalau misalkan diubah secara sekaligus itu nggak stabil semuanya nanti organisasinya gitu kan. Tetap perlu ada yang stabilnya juga, dibuat suatu yang stabil, dan nanti yang sedang ditransform ini yang kita buat ada nggak stabilnya gitu. Dan sebelum menjadi lebih baik pasti kan ada nggak stabilnya dulu gitu kan. Nah, dalam contoh kasus seperti ini ada banyak beberapa contoh gitu ya. Contoh yang pertama mungkin kalau Kang Widi kebetulan dari Bandung, karena saya manggilnya juga Kang gitu kan. Pernah dengar Rumah Sakit Bungsu? Teman-teman yang dari Bandung mungkin tahu ada Rumah Sakit Bungsu di Bandung. Tahun 2013 Rumah Sakit Bungsu ini udah rugi sampai rumah sakit aja udah mau ambruk. Kebetulan waktu itu ini rumah sakit ini punya bala keselamatan. Bala keselamatan tuh Salvation Army ya, itu kan lembaga gereja sebetulnya. Pada saat itu ada volunteer dari Swedia yang kebetulan agile coach dari Spotify. Saya lupa namanya siapa, masih teman juga soalnya. Dia datang dan sebagai volunteer dia melihat rumah sakit ini kok semua hancur, udah mau rubuh, nggak ada pasiennya, rugi, dan bahkan ternyata license-nya sudah expired. Dia mengadakan perubahan sederhana aja, dia pakai hanya Kanban, hanya dengan Kanban, value stream-nya dilihat dan semuanya dilakukan dengan Kanban, dan dia membatasi WIP sehari hanya boleh dua macam tas. Dalam 1,5 tahun,
rumah sakit ini menjadi beruntung kembali, menjadi hidup, menjadi rumah sakit yang full operate, functionnya bagus, untung gitu ya, hanya dalam 1,5 tahun, dan ini tanpa adanya suntikan modal tambahan, tanpa ada reorganisasi gede-gedean, tanpa ada pinjaman. Jadi benar-benar semuanya itu dilakukan baby step, step by step gitu. Ini jenis transformasi yang ini bukan big bang, ini adalah step by step, tapi komprehensif. Contoh lainnya yang juga born agile, saya bisa sebut karena ini bukan klien saya, Nutrifood. Kalau teman-teman tahu Nutrifood, ada bukunya judulnya 4 lensa. Silahkan teman-teman cari buku 4 lensa. Ini sebetulnya adalah prinsip-prinsip agile yang dilakukan di Nutrifood itu. Gitu. Terus jadi bahwa nilai-nilai agile dan bagaimana mereka bertransformasi sesuai dengan bisnis agility itu banyak sebetulnya ceritanya gitu. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada beberapa contohnya dan contoh-contoh yang lain beberapa mungkin saya nggak bisa sebut karena keterkaitannya ada NDA dengan saya gitu ya. Jadi yang saya sebut yang secara umum-umum aja. Begitu, Kang Widi. Saya lanjutkan pertanyaannya dari Pak Irsad lagi. Ini mengenai leadership-nya, Bang Faris. Iya. Jadi leadership-nya bagaimana, apakah di force atau contoh agile leadership yang seperti apa yang bisa mensupport bisnis agility ini? Sebelum saya jawab, makasih banyak ya Bang Miko atas penjelasan detail tadi. Jadi saya sempat drop sebenarnya gara-gara koneksinya lagi buruk. Saya mohon maaf Bang Miko, sebenarnya saya siap menjawab lagi, mungkin offline. Iya, iya. Jadi maaf ini saya memang kerjanya malam ya. Oh 9 oke, malam. sudah harus masuk Iya. kerja ya? 9 pagi sampai 9 malam sampai 6 pagi kerja saya. Ya, Iya. mohon maaf sekali. Oke. Ya. Jadi Bang Irsad mohon maaf nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab secara offline sama Bang Faris. Jadi terima kasih untuk Bang Faris atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum diakhiri sebetulnya saya ada satu boleh nggak yang tadi ada satu Mentimeter lagi. Saya pengen tahu apa insight teman-teman dari webinar ini. Sebentar saya share. Bang Faris, kalau Bang Faris sudah mau jalan, silakan Bang. Iya. Terima kasih banyak semuanya ya. Semoga bisa kontak lagi, ya bisa ngisi lagi suatu hari insya Allah. Ya. Terima kasih banyak ya. Yuk sama-sama Bang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi teman-teman yang lain silahkan masuk ke menti.com dan di menti.com-nya kali ini nomornya adalah kodenya 23636624. Silahkan, saya pengen teman-teman dapat input dari teman-teman. Yang pertama adalah apa insight-nya dari webinar kali ini? Silahkan masuk ke menti.com dan kodenya adalah 23636624. Apa insight teman-teman dari webinar kali ini?
Silahkan masuk ke mentinya. Ada yang bilang disiplin, ada yang bilang open mind. Silahkan. Holistik. Ada lagi yang masuk, silahkan. Yang masuk ke menti, biar kami bisa melayani bapak-bapak dengan lebih baik lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya, mohon maaf untuk ibunya. Ada common practice-nya, ada knowledge dari agility, ada accelerate. Silahkan. Yang lain, kalau yang lain nggak ada, yang masuk lagi saya minta oke, ada membuka wawasan, ada broaden view dan lain-lain. Terima kasih yang sudah ngasih input. Berikutnya adalah mohon dikasih nilai dari webinar ini, apakah dari yang paling buruk atau sampai ke yang awesome. Levelnya cukup 4 aja. Apakah tolong dikasih nilai? Jangan kebalik ya, kebetulan yang buruk ini di atas. Oke. Berikutnya satu lagi. Apa topik yang ingin kita diskusikan kalau ada webinar lagi? Sehingga nanti saya bisa coba carikan pembicara-pembicaranya, apakah apakah dari dalam atau dari luar negeri atau apa, tapi yang penting adalah topiknya. Ada yang agility in manufacturing, hybrid agile plus waterfall, roadmap implementation, study case ya. Untuk yang study case ini insya Allah tanggal 24 April kita akan ada, kami akan ada tamu dari salah satu praktisi digital transformation dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. Jadi stay tune untuk pengumumannya. Ya. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa digunakan dalam sehari-hari teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Sampai bertemu kembali semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Coach. Sama-sama. Terima Yuk, kasih Mas malam. Miko. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustadz Yudi. Terima kasih Pak Meko. Sama-sama Pak Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.